sidang itu JPU itu terlihat terciduk main handphone, mungkin melihat hal seperti itu, pantaskah seorang JPU itu melakukan hal tersebut? Oke, kita bicara tadi main handphone. Main handphonenya itu masa persidangan apa tidak dalam persidangan? Kalau masa dalam persidangan, menurut saya ya itu tidak pantas. Kenapa? Karena persidangan itu harus kita hormatin. Saya rasa persidangan itu sangat sakral sehingga harus dihormatin. Jadi kalau ditanya pantas atau tidak pantas, menurut saya itu sangat tidak pantas ketika seorang JPU main handphone. Kecuali memang dia mendapatkan informasi untuk kepentingan nanti di dalam penuntutannya sebagaimana yang dia harus buktikan dalam surat dakwaannya. Saya pikir. Terus yang kedua, ketika selesai sidang, nah si JPU ini akhirnya kayak merekam ini kita melihat. Apakah sikap dari jaksa ini wajar kalau sampai merekam segala macam seperti itu, Bang? Gimana, Bang? Iya. Saya pikir namanya juga JPU. JPU itu jaksa penuntut umum. Yang merekam-rekam itu namanya media. Nah, pertanyaan saya, kalau setelah sidang dia rekam untuk apa? Kita juga harus melihat gesturnya seperti apa dan tujuannya untuk apa. Jadi tidak ada keharusan seorang JPU melakukan rekaman-rekaman setelah persidangan, dan tidak ada kepantasan atau kepatutan yang dicerminkan di situ. Sebagai penuntut umum itu tugasnya sederhana, hanya membuat surat dakwaan, membuktikan surat dakwaan. Merekam itu saya rasa tidak menjadi bagian, apalagi melakukan perekaman setelah proses sidang selesai. Kalau menurut saya lebih jauh lagi, tentunya itu bisa saja dikategorikan ya masuk dalam perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Kalau kita bicara apakah itu diatur dalam etik kejaksaan, ya bisa saja, coba saja nanti ditanyakan apakah etika kejaksaan, etika seorang jaksa penuntut umum yang seperti itu bagus dan pantas. Apalagi itu merekamnya sambil senyum-senyum gitu, Bang. Ya, kalau sambil senyum-senyum mau ngapain dia? Dia mau buktiin apa? Ya kan? Ingat ya, persidangan atau peradilan pidana ini bukan peradilan balas dendam. Seorang jaksa penuntut umum itu ditugaskan oleh negara, kemudian dibiayai oleh negara untuk melindungi warga negaranya. Ingat, sampai detik ini Nikita Mirzani itu tidak bisa dikatakan bersalah. Nah, kalau dia merekam ketawa-ketawa, apa tujuannya? Harus dipertanyakan. Nah, tugas-tugas media juga harusnya mulai memantau itu untuk keseimbangan, dan saya rasa bagus pertanyaan ini ditanyakan supaya kita meluruskan. Karena itu adalah jaksa kita semua. Kita nggak mau punya jaksa yang cengengesan ngerekam setelah sidang. Kita nggak mau punya jaksa seperti itu. Itu kan bukan hanya jaksa yang mengadili perkara itu jaksa kita semua. Itu jaksa penuntut umum kita semua. Sekali lagi, saya sebagai praktisi hukum menyesalkan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jika memang seperti yang kamu sampaikan ya, dia merekam-rekam, ketawa-ketawa. Karena itu jaksanya kita. Kita keberatan memiliki jaksa penuntut umum yang seperti itu, terlepas dari apapun tujuannya. Terus sebelum mulai persidangan, dia tuh terlihat nelpon diam-diam, mulutnya tuh sambil ditutupin kertas dan ketawa-ketawa gitu. Iya, kalau sebelum persidangan dia nelpon diam-diam, ya mungkin saja dia nelpon orang lain. Nah, kita nggak bisa mengomentari itu kalau sebelum persidangan. Yang kita komentari itu adalah ketika dia bermain handphone, berkomunikasi pada masa sidang, dalam persidangan, sementara dia harus fokus dalam pembuktian terhadap dakwaan. Kemudian yang kita komentari juga setelah persidangan, tadi kamu sampaikan bahwa dia ketawa-ketawa ngerekam Nikita Mirzani. Untuk apa? Apa tujuannya? Itu aja yang mungkin kita komentari. Kalau sebelumnya saya rasa kita nggak pantas mengomentari itu. Nah, kalau kita nyorotin soal hakim ya, Bang, ya, kayak wajar nggak sih ada saksi yang menyampaikan bukti tapi malah si hakimnya ini kayak pura-pura tidur, terus tiba-tiba men-skors dan menunda sidang, seakan tuh kayak sidang kemarin tuh kayak mengulur-ulur waktu gitu. Gimana? Ya, sebenarnya dalam konteks hakim peradilan pidana itu kan hakim harus aktif. Kalau tadi kamu sampaikan hakim itu pura-pura tidur, ya saya rasa itu juga tidak cerminan seorang hakim dalam memeriksa perkara. Karena hakim itu tugasnya di situ pertama menegakkan hukum acara, yang kedua kemudian mencari kebenaran dan melihat segala hal yang berkaitan dengan keterangan saksi sebagai alat bukti. Karena alat bukti kita salah satunya adalah keterangan saksi, apa yang saksi sampaikan di muka persidangan. Dan ingat, saksi-saksi itu semua disumpah.
Ya bagaimana orang yang menyatakan atau memberikan keterangan di bawah sumpah kemudian yang mendengar tidur. Kalau tadi kamu bilang pura-pura tidur, ya saya sekali lagi saya tidak melihat videonya, saya hanya menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, minggu kemarin kan kita minta videonya tuh diputerin di situ. Nah, terus Video. ya, Oke. video rekaman itu. Nah, sekarang tuh minta diputerin lagi, tapi itu tuh langsung ditolak sama majelis hakim. Gimana? Ya. Rekaman yang dimiliki oleh Nikita itu rekaman yang berkaitan dengan apa ya? Dugaan ada main mata dengan hakim dan Ya. jaksa. Siapa yang main mata? keluarga RG, Terdakwa pelapor. penggugat. Oke, keluarga pelapor gitu ya? Ya. Yang main. Ya, gini, kan di dalam persidangan itu sekali lagi saya bilang hakim menegakkan hukum acara. Ada tata cara bersidang, pembacaan surat dakwaan dan sebagainya sampai nanti pembelaan, penuntutan, kemudian putusan. Ya, kalau hal ada dugaan rekaman yang kalian sampaikan tadi yang dari siapa? RG ya. Dari RG tadi, maka menurut saya itu domainnya tidak di situ. Itu mau menunjukkan apa? Rekaman itu rekaman apa? Kalau kalian sampaikan tadi rekaman itu seakan-akan ada main mata ya. Penegak hukum, siapa yang penegak hukumnya mulai dari mana? Dari mana main matanya? Kalau kalian bicara di persidangan ya, Iya. kalau kalian bicara di persidangan ada domainnya. Itu tidak akan membuktikan apapun karena yang harusnya dilakukan oleh jaksa sekali lagi mempertahankan dakwaan, yang dilakukan oleh penegak hukum adalah membantah semua isi dakwaan berdasarkan alat bukti. Kemudian hakim akan menilai yang mana yang bisa dibuktikan. Kalau tadi ada dugaan main mata dan sebagainya, saya pikir ada tempatnya. Laporkan itu kepada, contohnya Kejaksaan Agung, yang kedua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saya pikir siapapun bisa melaporkan ini. Tapi ingat, jangan juga kita serta-merta melaporkan sementara kita tidak bisa membuktikan. Ini juga tidak bagus. Nah, kita harus melaporkan. Kalau rekaman itu ada percakapan atau rekaman itu, maka saya pikir tempatnya bukan di situ, tapi laporkan itu ke kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan siapa yang bisa melaporkan? Saya rasa siapapun bisa melaporkan itu. Kalau memang ada indikasi korupsi. Ingat ya, korupsi itu ada beberapa kategori korupsi. Salah satunya adalah menerima suap, bahkan menerima janji pun dapat dimasukkan dalam kategori itu. Sehingga kalau memang benar ada rekaman percakapan itu, maka pertama kita harus tahu rekaman percakapan itu dilakukan oleh siapa dan bagaimana. Kemudian harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dari isi rekaman itu. Jadi nggak usah diputar di situ. Untuk apa? Laporkan itu segera. Siapapun bisa melaporkan. Kalian juga bisa melaporkan. Saya juga bisa melaporkan. Gitu ya. Itu lagi bang. Nah, Oke. kemarin kan di persidangan kita tuh sempat menangis ya. Katanya dia tuh minta nangis lah. Pokoknya di persidangan tuh dia sempat menangis, dan gara-gara itu akhirnya sidang kembali ditunda sama hakimnya. Nah, pertanyaannya adalah keputusan hakim untuk menunda itu apakah sudah sesuai dengan prosedurnya? Kalau habis itu tuh terdakwa itu malah justru ingin meneruskan persidangannya gitu. Padahal awalnya tuh kayak kita itu minta di stop karena dia sakit segala macam, minta ditunda untuk periksa kesehatan. Akhirnya hakim melanjutkan untuk ditetapkan sampai jam 16. Nah, Jadi sebetulnya kalau menangis kan nggak menangis seharian juga, menangis sebentar. Ya tentunya kalau Nikita sakit, maka ada surat keterangan sakit. Nah, persidangan masih bisa ditunda. Menurut saya nggak tahu masalah batas waktu dan sebagainya ya, masih bisa ditunda. Hakim berwenang atau tidak melakukan itu? Berwenang. Hakim boleh-boleh saja melakukan itu dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya juga kesehatan, keamanan ruang sidang. Kalau sidang ricuh itu hakim bisa saja menunda persidangan, dan kita lihatlah banyak kasus yang persidangan ricuh kemudian hakim melakukan penundaan itu. Itu tidak menyalahi hukum acara karena hakim harus menegakkan hukum acara. Jadi nggak ada yang salah sih menurut saya dengan itu. Itu prosedurnya hakim udah benar. Oh, kalau secara prosedur benar ya, menurut saya hakim bisa menunda, bisa meneruskan, bisa, dan nggak bisa juga semau-maunya kita. Habis ini kita tunda, habis itu kita teruskan, menurut saya kurang tepat juga. Nah, biarlah persidangan itu dipimpin oleh hakim yang memiliki integritas yang baik.
hakim mendengarkan saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti yang lain. Dan ingat ya, ini peradilan pidana tuh sifat hakimnya itu aktif ya. Dia bertanya kepada saksi-saksi. Saksi dibiarkan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi gini ya, kalau ada hakim bertanya atau penasihat hukum bertanya atau jaksa penuntut hukum bertanya, biarkan saksi itu menjawab sesuai dengan apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, bukan apa yang dibutuhkan saja. Tentunya apa yang dibutuhkan penasihat hukum dengan apa yang dibutuhkan jaksa penuntut umum itu beda. Nah, jadi jangan hanya sampai apa yang dibutuhkan, tapi biarkan dia bertanya. Karena saksi yang dihadirkan menurut saya adalah saksi yang memang diperlukan oleh undang-undang. Bang, artinya nggak di ini boleh kan Bang, artinya jaksa motong-motong penjelasan dari saksi. Kan kemarin viral tuh, sampai ini kita marah, jangan dipotong-potong. Ya nggak boleh dipotong-potong. Tadi saya udah terangkan kan bahwa jangan keterangan saksi itu hanya yang dibutuhkan oleh baik penuntut umum, baik penasihat hukum. Biarkan saja, karena saksi yang dihadirkan itu adalah saksi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, dan saksi itu disumpah. Jadi kalau dipotong udah cukup, tidak penting, udah cukup, sudah tidak penting. Saya rasa nggak begitu juga persidangannya, karena apapun dalam peradilan pidana ini ada nasib orang yang dipertaruhkan, ada ancaman pidana yang dipertaruhkan gitu. Jadi sebaiknya dibiarkan saja, kecuali memang jawaban itu sudah kemana-mana ya, sudah tidak relevan lagi dengan materi perkara, gitu ya. Bang, Pak. ini yang tadi yang hakimnya terlihat tertidur di saat Sempat beberapa kali ada ketegangan antara JPU dengan terdakwa. Nah, abang sendiri melihatnya JPU itu sebenarnya bekerja untuk siapa sih Bang? Artinya untuk negara atau untuk pelapor atau untuk kepentingan umum nih, menegakkan keadilan? Abang ngeliatnya gimana? Iya, kalau tentu aja jaksa penuntut umum itu kan adalah organ negara, penegak hukum, ada undang-undangnya, didirikan oleh negara, dia bertindak untuk dan atas nama negara, melindungi hak warga negara. Dalam hal ini jaksa penuntut umum itu melindungi hak seorang, siapa namanya pelapornya awalnya? Reza Gladys ya, Reza Gladys dan sebagainya. Bukan milik Reza Gladys ini jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini milik kita, milik kalian. Jadi kalau kita pun meminta negara untuk melindungi hak hukum kita ketika sampai di persidangan, jaksa penuntut umum itu yang akan melindungi atau mempertahankan hak hukum kita. Ingat, dia bukan punya pelapor, dalam hal ini dia bukan punya Reza Gladys. Dia itu juga punya Nikita Mirzani, walaupun dia akan menuntut Nikita Mirzani, dia itu juga punya Nikita Mirzani, dia itu punya kita. Jadi jaksa bertindak untuk dan atas nama negara. Dia milik negara, kalau milik negara milik kita. Kan kita yang bayar juga semuanya itu. Nggak bisa dong dia kemudian bertindak untuk dan atas nama pelapor, tidak. Yang bertindak untuk dan atas nama itu hanya penasihat hukum. Bang, artinya JPU itu netral harusnya. Harus Bang, ya? netral dong dia. Harus netral. Ya dia punya kepentingan penuntutan. Ya cuman saya nggak tahu ya, saya belum pernah lihat juga sih kalau tidak terbukti apakah dia benar-benar menuntut untuk menyatakan tidak bersalah, tidak. Dia punya kepentingan lah di dalam surat dakwaan, harus dia pertanggungjawabkan surat dakwaannya. Kan nggak bisa dia buat surat dakwaan begitu saja, karena sebelum membuat surat dakwaan dia meneliti berkas yang dihadirkan oleh kepolisian, makanya ada istilah P21 kan gitu kan. Jadi sekali lagi dia harus netral, dia bertindak atas nama negara, melindungi kepentingan warga negara.